Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatlah Kanifah, mahasiswa Magister Sains Akuntansi UGM. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja dengan Umpan Balik dan Orientasi Tujuan sebagai Variabel Pemoderasi. Sebagai seorang wanita, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan memilih. Memilih warna lipstik, memilih model baju, bahkan mungkin memilih pasangan hidup. Kira-kira mengapa memilih menjadi sebuah masalah? Ya, tepat sekali. Karena banyaknya variasi yang ada. Bukan hanya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, pekerjaan juga memiliki variasi dimensi yang kita kenal sebagai pekerjaan multidimensional. Bahkan bukan hanya itu, orientasi tujuan individual juga memiliki variasi, seperti yang telah dibahas oleh Ames pada tahun 1984 dan Dek pada tahun 1986 dalam mengembangkan teori orientasi tujuan dengan mengusulkan model dua dimensi yang mengidentifikasi bahwa terdapat dua jenis orientasi tujuan individual, yaitu performance oriented dan mastery oriented. Orang yang berorientasi pada penguasaan atau mastery oriented ingin mengembangkan kemampuan dan kompetensi mereka. Orang-orang seperti ini lebih memperhatikan diri mereka sendiri daripada ingin terlihat lebih daripada orang lain. Di sisi lain, orang dengan orientasi kinerja atau performance oriented ingin mendapatkan keuntungan, mencapai nilai tertinggi, dan menunjukkan kompetensi mereka lebih daripada orang lain. Orang-orang seperti ini cenderung akan mencapai tujuan mereka secepat mungkin tanpa peduli tentang belajar atau pengembangan diri mereka. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya mengetahui jenis orientasi tujuan orang-orang yang bekerja menjadi karyawannya. Karena orang-orang dengan performance oriented menunjukkan kecenderungan akan melakukan myopic behavior yang pada jangka waktu tertentu akan memberi dampak buruk bagi perusahaan itu sendiri. Sebenarnya, setiap perusahaan tentu telah memiliki sistem pengendalian manajemennya masing-masing. Tren penelitian terdahulu pun telah banyak yang membahas tentang bagaimana sistem pengendalian manajemen itu seharusnya disusun dan diaplikasikan. Seperti Chris et al. Pada tahun 2016, yang telah menemukan bahwa dalam konteks tugas yang multidimensional, perusahaan seharusnya tidak hanya menerapkan kompensasi saja, melainkan umpan balik sebagai upaya pengendalian manajemen. Mengingat faktor individual yang ternyata berpotensi mempengaruhi kinerja karyawan, kombinasi kompensasi dan umpan balik yang diterapkan dalam lingkungan yang multidimensional tentu akan lebih akurat hasilnya ketika faktor individual tersebut diperhatikan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bukti empiris terkait interaksi kompensasi dan umpan balik dalam mempengaruhi kinerja dengan landasan teori orientasi tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja apabila dilihat dari sudut pandang teori orientasi tujuan. Menurut Nichols pada tahun 1984 dan 1989, teori orientasi tujuan mengusulkan bahwa seseorang atau individual mendekati tugas dengan tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Menurut Romero et al. Pada tahun 2019, teori orientasi tujuan menjadi penting karena perusahaan tidak hanya ingin karyawannya bekerja secara efisien, namun juga memberikan dampak yang jelas bagi perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini disusun berdasarkan teori orientasi tujuan yang telah dikembangkan oleh Ames pada tahun 1984 dan Dek pada tahun 1986 yang membagi orientasi tujuan individual ke dalam dua kategori, yaitu performance oriented dan mastery oriented. Walaupun sering direkomendasikan untuk digunakan, menurut Link Harris pada tahun 2018, kompensasi dipercaya kurang efektif diterapkan dalam konteks tugas yang multidimensional. Penerapan kompensasi dalam konteks tugas multidimensional ini, menurut Chris et al. Pada tahun 2016, akan mendorong karyawan menghadapi konflik tujuan yang pada akhirnya mengakibatkan kurang optimalnya kinerja mereka. Dengan kata lain, di dalam konteks pekerjaan yang multidimensional, penerapan kompensasi atau di dalam penelitian ini disebut sebagai skema kompensasi saja tidak cukup, melainkan perlu ada pengendalian komplementer. Umpan balik dalam penelitian ini dianggap mampu menjadi komplemen kompensasi dalam meningkatkan kinerja, karena menurut Pihler pada tahun 2018, umpan balik mampu membuat seseorang menjadi merasa lebih dianggap dan pada akhirnya memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerjanya.
Maka dari itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa interaksi skema kompensasi dan umpan balik akan berpengaruh positif pada kinerja. Solusi yang sering diusulkan bagi organisasi dalam konteks tugas yang multidimensional adalah dengan pemberian kompensasi insentif. Dan telah banyak penelitian pada akuntansi manajemen yang sepakat bahwa kompensasi mampu meningkatkan kinerja. Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, tentu saja hasil tersebut akan lebih akurat ketika faktor individual juga turut diperhatikan. Mengingat bahwa karyawan dengan performance oriented akan cenderung melakukan myopic behavior yang pada jangka waktu tertentu akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Selain itu, solusi lain yang ditawarkan oleh Cheng et al. Pada tahun 2019 adalah dengan memberikan kompensasi yang tidak diberikan secara langsung. Karena kompensasi atau dalam penelitian ini disebut sebagai skema kompensasi yang tidak diberikan secara langsung, mampu memitigasi dampak negatif dari myopic behavior. Maka dari itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan bahwa interaksi skema kompensasi dan orientasi tujuan mampu berpengaruh positif terhadap kinerja. Umpan balik telah lama dipercaya mampu menjadi salah satu pendekatan organisasional untuk meningkatkan kinerja karyawan. Namun, banyak studi empiris yang mendokumentasikan perbedaan antar individu dalam efektivitas umpan balik. Berangkat dari hasil temuan tersebut, sesuai dengan apa yang telah dijabarkan sebelumnya, temuan tersebut tentu akan lebih akurat ketika faktor individual turut diperhatikan. Perbedaan antar individual kaitannya dengan efektivitas umpan balik yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berupa orientasi tujuan yang terbagi menjadi dua, yaitu mastery oriented dan performance oriented. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dinyatakan bahwa interaksi umpan balik dengan orientasi tujuan mampu meningkatkan kinerja. Karyawan performance oriented akan cenderung mengambil keputusan secara cepat dan hanya berorientasi pada penilaian jangka pendek. Sedangkan karyawan dengan mastery oriented cenderung tidak berorientasi pada penilaian jangka pendek. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam konteks tugas yang multidimensional, karyawan dengan performance oriented akan lebih sensitif terhadap peran umpan balik sebagai komplement dari skema kompensasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa interaksi skema kompensasi, umpan balik, dan orientasi tujuan akan berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan desain faktorial 2x2x2 between subject. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 di Yogyakarta, sedangkan partisipan untuk pilot test adalah mahasiswa S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Terdapat 4 variabel dalam penelitian ini, yaitu kinerja sebagai variabel dependent, skema kompensasi sebagai variabel independen, kemudian umpan balik dan orientasi tujuan sebagai variabel pemoderasi. Definisi kinerja dalam penelitian ini mengacu pada penelitian March pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa kinerja merupakan akibat dari sebuah orientasi seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Dalam penelitian ini, kinerja akan diukur menggunakan formula seperti ini. Skema kompensasi didefinisikan dengan mengadopsi pengertian kompensasi menurut Chris et al. Pada tahun 2016, yaitu proses yang mempengaruhi perilaku melalui kompensasi insentif yang merupakan gaji tetap yang ditambah dengan bonus, tetapi tidak memberikan umpan balik kinerja secara langsung. Dalam penelitian ini, skema kompensasi dimanipulasi dengan pemberian bonus di akhir tahun. Pengertian umpan balik mengacu pada Chris et al. Pada tahun 2016 yang mendefinisikan umpan balik sebagai proses yang mempengaruhi perilaku melalui umpan balik kinerja, tetapi tidak secara eksplisit terkait dengan kompensasi. Di dalam penelitian ini, umpan balik berupa penghargaan setiap bulan yang diberikan atasan atas kinerja karyawan pada bulan tersebut. Orientasi tujuan dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan penelitian Ames pada tahun 1984 dan DEC pada tahun 1986, yaitu performance oriented dan mastery oriented. Orientasi tujuan dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dari Elliott dan Murayama tahun 2008. Berikut adalah tahapan eksperimen. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji deskriptif, uji asumsi ANOVA, dan uji hipotesis menggunakan ANOVA dengan General Linear Model.
Terlihat pada tabel hasil cek manipulasi, terdapat 134 partisipan yang awalnya mengikuti penelitian eksperimen ini. 8 orang tidak menjawab secara lengkap kuesioner yang diberikan, 6 orang tidak lolos cek manipulasi, dan akhirnya terdapat 120 partisipan yang lolos cek manipulasi. Berikut adalah data demografi partisipan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata skor tercar untuk kinerja akurasi terdapat pada umpan balik yang diterapkan pada performance oriented, yaitu sebesar 10. Sedangkan rata-rata terendah terdapat pada perlakuan tanpa umpan balik pada performance oriented dan perlakuan tanpa skema kompensasi pada performance oriented, yaitu sebesar 6,6. Skor rata-rata yang diperoleh mastery oriented cenderung stabil pada semua sel. Nilai ini mengindikasikan bahwa performance oriented menunjukkan perilaku yang paling sensitif ketika diberi umpan balik dan skema kompensasi. Lebih tepatnya, dalam penelitian ini, kinerjanya meningkat, bahkan dapat dikatakan tertinggi berdasarkan skor rata-rata tugasnya. Pada kinerja kecepatan, untuk jumlah sampel yang sama dengan variabel kinerja akurasi, rata-rata tertinggi adalah sebesar 8,20, yaitu ketika diterapkan perlakuan diberi umpan balik pada mastery oriented. Rata-rata terendah sebesar 3,53, yaitu pada perlakuan tanpa skema kompensasi dan tanpa umpan balik pada performance oriented. Rata-rata waktu yang dibutuhkan mastery oriented untuk mengerjakan tugas cenderung stabil pada semua sel. Jika dibandingkan dengan rata-rata kinerja akurasi, perlakuan yang memiliki rata-rata kecepatan terendah tidak diikuti dengan rata-rata kinerja akurasi yang tinggi. Artinya, rata-rata waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini bisa rendah karena ada kemungkinan partisipan tidak benar-benar mengerjakan tugas dengan baik sehingga dari segi waktu bisa cepat, namun dari sisi nilainya rendah. Hal ini menunjukkan waktu yang digunakan untuk mengerjakan terendah tidak bisa dikatakan bahwa kinerjanya terbaik. Setelah data diuji menggunakan ANOVA dengan General Linear Model, menggunakan p-value sebesar 5%, hasilnya semua signifikan untuk kinerja akurasi maupun kinerja kecepatan, yang artinya keempat hipotesis terdukung secara statistik. Telah diketahui bahwa semua hipotesis penelitian ini terdukung secara statistik. Terdukungnya hipotesis pertama mengonfirmasi hasil penelitian Chris et al. Pada tahun 2016 yang menemukan bahwa dalam konteks tugas yang multidimensional, interaksi kompensasi dan umpan balik mampu meningkatkan kinerja karyawan. Temuan juga menjelaskan mastery oriented cenderung stabil menghadapi stimulus berupa skema kompensasi dan umpan balik dibandingkan dengan orang yang performance oriented. Selain itu, temuan memperkuat dugaan bahwa orang dengan performance oriented akan cenderung melakukan myopic behavior. Hal ini ditunjukkan dengan terdukungnya hipotesis ketiga penelitian ini. Serta terdukungnya hipotesis keempat menjelaskan bahwa efektivitas dari insentif yang diberikan oleh atasan berupa skema kompensasi dan umpan balik memang ditentukan oleh bagaimana orientasi tujuan masing-masing karyawan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pengujian orientasi tujuan individual yang masih menggunakan basis self-report, yaitu menggunakan kuesioner. Penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila dapat menguji orientasi tujuan individual dengan basis keperilakuan, sehingga hasilnya akan lebih akurat. Demikianlah pemaparan tesis saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.